Pemirsa masih di IDX Segmen Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama untuk dalam menghadapi perdagangan esok hari jangka menengah pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada INKP, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 8.400 hingga ke 9.000. UNTR direkomendasikan buy 23.000 hingga 23.600. Ada GoTo, tadi pun juga sempat kita ulas, buy dengan supportnya di 78 untuk jangka pendeknya Rp90 untuk target resisten selanjutnya. Sementara dari SCMA juga direkomendasikan buy 146 hingga 157. INKP, UNTR, GoTo, dan SCMA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke INKP, Pak. Direkomendasikan buy. Tapi dari sisi pergerakan harga semenjak menyentuh di level 11.550 di September, saham INKP lebih cenderung mengalami tekanan. Namun penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tampaknya membawa INKP kembali kokoh di atas 8.000-an karena sebelumnya sempat bergerak di 7.000, Pak Wafi. Analisis Anda untuk INKP? Ya, karena memang kalau kita lihat ada sedikit optimisme ya terhadap performa INKP di kuartal keempat, di mana kalau kita lihat dari jumlah inventory dari pulp and paper-nya sendiri, ini sudah mulai berkurang. Artinya mulai banyak demand juga yang diharapkan itu bisa menopang harga kertas juga nih di kuartal keempat. Dan dari sisi tren memang kalau kita lihat rebound hari ini sudah breakout resistance MA5-nya. Level support sekarang dan ada potensi menuju ke resistance MA20 sekaligus ini resistance bearish channel-nya nih Pak David. Jadi jika berhasil breakout resistance MA20 maka akan mengkonfirmasi sinyal reversal dari fase bearish-nya untuk INKP. Baik, di level penutupan hari ini tidak masalah kalau untuk cicil beli paling tidak untuk INKP, Pak? Meskipun dari support tadi 84 yang mesti harus diwaspadai. Ya, di level sekarang sebenarnya masih bisa jika ingin melakukan akumulasi beli untuk INKP. Tadi untuk target resistance terdekat di 9.000 ya, itu sekaligus ada resistance bearish channel nih. Baik, dari INKP kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, datang dari pertambangan batubara dan turunannya. Ada UNTR pemirsa, tadi juga direkomendasikan buy, penutupan hari ini 23.250, intraday hari ini sempat ke 23.500. Analisis Anda untuk UNTR? Ya, untuk United Tractor kita lihat juga ini mulai melakukan sinyal bottoming up. Ini rebound hari kedua. Hari ini sudah breakout MA5-nya juga dan ada potensi menuju ke resistance MA20 sekaligus resistance bearish channel-nya. Mengingat penurunan harganya juga sudah cukup signifikan dari sekitar level 29.000. Secara valuasi juga saham ini sudah relatif cukup murah. Dan saya melihat potensi rebound masih bisa berlanjut, paling tidak saat tadi sampai menuju ke level resistance di sekitar 23.600. Ketika INKP tadi Anda katakan ada sinyal bagus untuk kuartal keempat, bagaimana dengan UNTR, Pak? Seiring masih melemahnya harga komoditas sampai sejauh ini. Ya, memang di satu sisi perlu kita ingat bahwa United Tractor itu adalah bisa dibilang emiten yang paling kami sukai dari saham sektor batubara. Kenapa? Karena memang produknya diversifikasi. Di satu sisi tidak hanya sebagai kontraktor pertambangan, tapi juga United Tractor kan menjual alat berat, yang mana alat beratnya tidak hanya berfokus di segmen pertambangan batubara saja. Dan penjualan alat berat ini yang kemudian bisa memitigasi penurunan yang terjadi dari bisnis kontraktor pertambangan akibat penurunan harga batubara yang kalau kita bandingkan dari tahun lalu ini sudah turun hampir 80%. Target price sampai dengan akhir tahun, Pak Wafi, untuk UNTR? Ya, sampai dengan akhir tahun memang saya masih melihat potensi kenaikan menuju ke resistance paling tidak di sekitar 25.000 hingga 20 adalah area resistance hingga akhir tahun. Sempat terputus tadi Pak Wafi, bisa diulang kembali target sampai dengan akhir tahun? Di area resistance sekitar 25.000 sampai dengan 26.400 adalah area resistance untuk akhir tahun, Pak David.
Baik, 25.000 hingga 26.400 target akhir tahun untuk UNTR. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari teknologi ada GoTo. Tadi pun juga sempat kita sudah ulas banyak sebenarnya. Resisten Anda hingga ke Rp90 per saham Pak Wafi untuk GoTo. Ini target sampai di kapan Pak Wafi? Untuk di 90 saya melihat dalam 1 atau 2 minggu ke depan ini resistance yang bisa dicapai oleh Gotoh. Namun kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ini bisa saya lihat resistance sampai dengan level 100 ya. Level 100 untuk GoTo. Apakah ini juga sudah memasukkan indikator perbaikan kinerja tadi? Atau mungkin untuk laporan kinerja biasanya kuartal keempat baru keluar di Januari Pak Wafi? Biasanya memang agak lagging ya dari sisi sentimen dari laporan keuangan. Jadi biasa ekspektasi mendahului dari sisi performanya. Jadi case untuk Gotoh saya lihat ada satu ekspektasi yang lebih mendahului data-data laporan keuangan yang akan keluar belakangan. Baik, sebelum mencapai ke level 90, Pak Yaki, resisten berapa terlebih dahulu yang harus ditembus untuk Gotoh? Resistance terdekat saat ini ada di level 84, breakout level 84, maka resistance berikutnya di 90, dan tadi berikutnya setelah itu ada di level 100. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Joni dari Jakarta yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Baru ingin entry level Pak Wafi. Singkat saja Pak untuk Gotoh. Untuk Gotoh penutupan di 79 saya sarankan untuk menunggu koreksi tipis sih sebenarnya dari level 76 sampai dengan level 71 itu adalah area support untuk kalau ingin cicil beli untuk Gotoh. Oke, analisis untuk Gotoh saham pilihan ketiga dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Joni dari Jakarta. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari media ada SCMA. Anda juga rekomendasikan buy. Analisis secara teknikal dan pertimbangannya untuk SCMA. Ya, saya lihat untuk SCMA mulai menunjukkan sinyal bottoming up, Pak David, dan posisi harga walaupun bergerak sideways dari mulai akhir Oktober, tapi tidak membuat lower low level ya yang terjadi di awal Oktober lalu. Dan saya melihat di sini sinyal level supportnya sudah cukup terjaga ya di sekitar 146 dengan potensi menuju ke resistance paling dekat di 157. Ditambah lagi dengan laporan keuangan kuartal ketiga yang baru keluar, kita lihat ada improvement yang cukup bagus dibandingkan kuartal kedua dan kuartal pertama, sehingga kami melihat secara fundamental sendiri kami masih optimis tahun depan untuk SCMA masih bisa mencapai ke level 178. Dari sisi tren Pak, dengan pelemahan yang sudah cukup dalam terjadi? Ya, trennya sendiri saat ini bergerak di dalam fase sideways. Saya belum melihat ada tekanan lebih lanjut di bawah level 146. Saya justru melihat ada potensi rebound. Di sini sinyal baik itu indikator yang leading dan lagging dua-duanya menopang potensi rebound menuju ke 157. Oke, ada INKP, UNTR, Gotoh dan juga SCMA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita akan jeda kembali. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali menanyakan saham MKTR, Pak, Mentobi Karya Tamaraya Tbk. MKTR ingin entry ini, support dan resisten yang bisa diperhatikan. Secara teknikal MKTR sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, lebih dari separuh harga ketika menembus di level 302 di perdagangan di awal tahun 2023. Analisis Anda untuk MKTR? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari bulan Juli, ini masuk ke dalam fase sideways. Harga sahamnya juga sekarang sudah mulai terjaga, apalagi posisi terakhir ini di atas level support di 123. Jadi level support terdekat di 123. Selama bertahan di atas level 123, maka ada potensi menuju ke resistance di 145, kemudian berikutnya ada di sekitar 160. Dengan posisi harga sekarang di mendekati level support, sebenarnya sudah bisa jika ingin cicil beli dengan tetap menjaga level cut loss-nya di level 120. Oke, level cut loss di 120, tampaknya profil risikonya cukup tinggi untuk saham MKTR. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Liana dari Surabaya, menanyakan saham energi. Pak Wafi, ini nyangkut di 252. Semenjak perdagangan September ini, energi sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Ya, kalau kita lihat memang secara tren ini kembali lagi ke dalam fase bearish. Hari ini membuat lower low level, kelihatannya masih ada ruang menuju ke level support berikutnya di level 200. Itu adalah support terdekat saat ini sebelum melakukan rebound
menuju ke level resistance di 220. Breakout level 220 baru ada potensi melanjutkan kenaikan sampai dengan 240. Jadi kalau ingin dipertimbangkan averaging down misalkan Oke. bisa mulai mendekati level 200 atau tunggu breakout di level 220. Baik, selanjutnya ada Bapak Samekto dari Surabaya. Kali ini menanyakan saham-saham minyak mentah ini untuk Akra, Pak. Posisi Akra baru ingin entry juga ini. Direkomendasikan tidak untuk Akra? Akra posisi harga saat ini rebound, tapi dengan sinyal masih menunjukkan sinyal negatif. Jadi saya lihat masih ada potensi koreksi untuk Akra. Lebih disarankan entry di sekitar level 1400, mendekati level 1400 itu adalah level support. Level resistance-nya sendiri saat ini di level di 1530. Baik, penutupan hari ini di 1455 menguat di 1,39%. Selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham LPPF nih Pak, retail sepertinya, Matahari Department Store Tbk. Analisis Anda, bagaimana peluang sampai dengan akhir tahun dengan memanfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru? Dalam beberapa waktu terakhir, LPPF juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, untuk LPPF terlihat mencoba membuat pola bottoming up, namun konfirmasinya sendiri jika berhasil breakout level 1750. Baru itu ada sinyal bottoming up menuju ke resistance 2100. Selama di bawah 1750, sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya, karena ada potensi bisa menuju ke level support berikutnya di 1600. Baik, selanjutnya ada Bapak Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur menanyakan Antam, Pak. Mohon sarannya, sudah ambil posisi di 1810. Ya, untuk Antam ini masih melanjutkan fase bearish-nya, karena memang kalau kita lihat harga nikelnya juga masih melanjutkan penurunan. Namun dari sisi magnitude, saya lihat penurunannya juga sudah mulai terbatas ini. Ada level support di sekitar 1580, itu adalah support terdekat berikutnya untuk Antam. Setelah menyentuh sekitar 1580, maka ada potensi rebound menuju ke level resistance terdekat di 1650. Nah, Ambil breakout posisi 18. 1650 baru 1800 ya, masih Ya, cukup tinggi itu ya. oke. Kalau memang ingin di averaging down mungkin bisa dipertimbangkan di 15.8 atau tunggu dia breakout di 16.50. Baik, terakhir ada Felix, singkat saja Pak Wafi, untuk KEN Pak, KEEN Pak. Kencana Ya, Energi untuk Lestari Kencana Tbk. Energi, ya, untuk Kencana Energi posisi harga di 750, penutupan ini sudah dekat area support, itu di 740 sampai dengan 720. Oke. Dengan candle doji ini ada potensi rebound, bisa entry dan target resistance di 820. Itu ada resistance terdekat untuk Kencana Energi. Baik, jawaban untuk Bapak Felix tidak menyebutkan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.